Halo sahabat pokop, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Ya, ini tadi adalah foto dari pohon ini ketika pohon ini sudah dalam kondisi mature atau matang. Ya, pohon ini sebenarnya sudah saya awali pembuatannya sejak tahun 2017. Ya, jadi sudah 6 tahun. Tetapi ketika 2 tahun yang lalu mengalami kendala kehidupan, yaitu terserang penyakit. Penyakitnya adalah penyakit yang mematikan, teman-teman. Jadi saya sendiri juga masih observasi nanti tentang penyakit ini. Jadi bagaimana penanganannya. Yang mengherankan, daun bisa rontok ketika justru daun ini masih dalam kondisi segar, hijau warnanya, dia rontok. Rontoknya banyak sekali, hampir semua pohon rontok. Nah, jadi ini memang penyakit yang belum pernah saya alami. Nanti akan saya tunjukkan ada satu contoh di sana pohon yang sedang terkendala ataupun terserang penyakit tersebut, sangat mematikan. Oke, nah setelah 2 tahun kita treatment, 2 tahun kita sembuhkan, pohon ini akhirnya bisa dalam kondisi yang kembali subur, ya. Kita bisa lihat di sini pohonnya sangat subur sekali. Nah, inilah saatnya buat saya untuk kemudian mengulang baik secara desainnya ataupun secara pertumbuhannya. Ya, bisa lihat di sini dari pertumbuhan dia, ini adalah cabang, kemudian ini adalah ranting, dan ini adalah pertumbuhan baru anak ranting. Jadi ini prosesnya akan mundur sejauh itu sampai ke level 3 yang tadinya sudah sampai ke level 5 pohon ini. Nah, inilah yang ingin saya sharingkan, teman-teman. Jadi dalam kondisi yang seperti ini, tindakan kita bagaimana, kemudian konsep-konsep apa yang bisa kita ambil untuk menentukan desain berikutnya dari pohon ini. Seperti sering saya lakukan juga proses restorasi dari pohon yang rusak seperti ini, saya selalu mempunyai mindset di benak saya bahwa kita tidak akan bisa mengembalikan 100% persis kemudian hasilnya seperti desain yang lalu, ya, karena kondisi sudah sangat berubah. Ya, ini sepertinya pohonnya tetap, kemudian cabang-cabangnya juga tetap, tetapi tetap kita tidak akan bisa meniru desain yang lalu, desain pohon yang sebelumnya. Jadi ini akan kurang lebih 70-80% akan berubah total dari desainnya. Ya, oleh karena apa? Oleh karena memang kondisinya berubah. Ya, mahkota di sini hancur, kita harus mengulang mahkota baru, kita akan sesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi tidak bisa serta-merta kita menyamakan dengan desain sebelumnya. Dan itu saya merasa tidak perlu. Artinya kita membuat, anggap saja ini adalah pohon baru yang kita tangani dalam kondisi yang seperti ini. Apa yang bisa kita lakukan, kreativitas apa yang bisa kita perbuat untuk melanjutkan desain dari pohon ini. Oke, teman-teman. Jadinya seperti apa, atau bisa bagus, lebih bagus, atau bisa mungkin lebih kurang dari sebelumnya, tetapi saya selalu berusaha untuk bisa menjadi lebih bagus. Kita ikuti prosesnya bagaimana. Nah, ini adalah contoh satu ranting yang sudah saya ulang, sudah saya pilih, maksud saya. Jadi ini adalah nanti calon-calon anak ranting, teman-teman, karena masih kecil dan pertumbuhannya perlu kita arahkan, nanti kita kawat ini. Ya, jadi saya memilih dari ranting ini mempunyai anak ranting sebanyak ini karena memang memungkinkan, ya. Seperti ranting ini dia hanya punya 3, ya udah kita maksimalkan yang 3 ini. Jadi inilah prosesnya nanti. Dari pertumbuhan ini kita memperoleh sudah percabangan-percabangan ranting ini. Nah, kita teruskan. Apa yang harusnya kita buang dulu. Nah, jadi khusus untuk ranting ini saya sudah mempunyai terusan pengganti. Ini terusan pengganti. Kemudian apabila ada pertumbuhan yang besar, kita stop pertumbuhannya. Stop pertumbuhannya, istilahnya di rem, ya.
direm itu seperti ini. Nah, ini kita potong untuk diteruskan ke apa namanya generasi berikutnya ini. Jadi ini nanti sama dengan yang ini, tetapi ini masih muda. Nah, ini salah satu apa namanya pemikiran ketika kita harus melakukan pemilihan ulang. Ya. Saya katakan sampai di sini adalah pemikiran, adalah pola pikir yang bekerja. Sense of art belum. Nah, karena di sini kita hanya memilih mana-mana yang kira-kira akan tumbuh menjadi pertumbuhan yang bagus. Ya. Nah, ini calon-calon anak ranting semua ini. Apabila terlalu panjang boleh dipotong ya. Nah, ini terlalu panjang boleh kita potong. Ini juga pertumbuhan yang sudah cukup besar, kita rem. Kita siapkan generasi penerusnya. Nanti masalah perletakannya kita bisa atur dengan kawat. Oke teman-teman, saya lanjut dulu prosesnya. Ini akan memakan waktu cukup lama. Nanti saya kembali apabila ada yang perlu saya sharingkan. Nah, ini salah satu pohon yang terkena penyakit yang sama dengan pohon yang tadi. Bisa dilihat di sini ya. Ini daun tiba-tiba rontok semua. Kemudian ini ya, rontok semua. Cukup parah teman-teman. Mematikan. Ini sudah mati nih. Jadi kemungkinan bisa tumbuh ulang. Dia akan mempunyai shot baru atau tunas baru. Ini ya. Ini sama waktu kemarin pohon yang tadi juga mengalami hal serupa. Nah, titik tumbuh baru ini nanti yang akan menggantikan kematian ini. Ya, tetapi kita tidak bisa, ya tentunya yang mati ya mati, nggak bisa dihidupkan lagi kan. Nah, inilah salah satu penyakit yang memang sampai sekarang pun kita belum tahu jenisnya apa, kemudian bagaimana cara menanggulangi atau mencegah, bagaimana cara mencegah, kemudian ketika terserang bagaimana ataupun obat-obat apa yang digunakan. Saya sudah mencoba banyak sekali pengobatan, banyak sekali treatment, tapi masih belum berhasil menurut saya. Dia sembuh, dia bisa kembali lagi karena kondisi yang memungkinkan. Jadi paling tidak media kita bersihkan, kemudian kesehatan kita jaga lagi, dia bisa balik. Tetapi masalah pengobatannya kita masih belum, kita masih observasi. Oke, kembali ke pohon itu ya. Ini sudah selesai pemilihan teman-teman. Jadi beginilah kondisinya yang tadi saya selalu utarakan di awal, bahwa dalam kasus pengulangan seperti ini tetap mindset kita adalah membuat baru ya. Jadi dalam kondisi yang seperti ini bagaimana kita bisa membuat desain yang maksimal buat pohon ini. Akan saya ulas sedikit tentang posisi pohon ini. Tidak akan berubah
karena memang sudah sejak dari awal, dari sekian kemungkinan memang terpilihlah posisi yang seperti ini. Saya menangani pohon ini sejak dari awal, sejak dari adanya percabangan saja, kemudian reposisi dan menghasilkan posisi yang seperti ini. Ini adalah kondisi atau posisi terbaik dari pohon ini. Ya, kebetulan dengan posisi yang seperti ini, cabang ranting yang tersedia masih bisa kita satukan. Jadi saya lebih memilih posisi yang seperti ini, kemudian meneruskan desainnya dengan apa adanya kondisi sekarang. Oke, saya lanjut dulu dengan proses pengawatan ini berikut. Ya, sekarang saatnya saya melakukan penataan ulang ya, penataan ulang dari pohon ini. Tentunya tetap saya mengikuti pola pikir ataupun konsep dalam saya membuat bonsai, yaitu membuat konsep membuat bonsai tropis. Ya, dimana saya selalu memanfaatkan adanya kekuatan tumbuh untuk dijadikan kelompok tumbuh. Ya, jadi di sini dengan konsep ini saya selalu memikirkan bagaimana membuat percabangan perantingan yang benar dulu. Artinya jalurnya, kemudian dari cabang mecah ke ranting, ranting nanti mecah ke anak ranting dan lain-lain. Ini menurut saya harus diterapkan secara benar dulu, sehingga baik itu pertumbuhannya nanti bisa mempunyai jalur yang baik, kemudian konsep pengaturan pembuatan tajuknya juga nanti akan berpengaruh ke hasil akhir, yaitu adanya awan-awan yang terjadi ataupun adanya kelompok-kelompok daun yang terbentuk sedemikian rupa sehingga terkesan nanti alami. Dari apa? Dari perpecahan ini. Jadi masing-masing perpecahan ini akan membentuk kelompok-kelompok perdaunan. Kelompok-kelompok perdaunan inilah nanti yang akan apabila sudah padat dan rapat akan terlihat seperti bentuk awan-awan seperti yang kita lihat di alam pada perwujudan pohon tua. Eksplorasi kekuatan tumbuh sebagai baik itu cabang maupun apa ya, isian seperti ini itu sangat penting dilakukan. Nah, jadi kita akan menentukan mana yang menjadi kekuatan tumbuh sebagai cabang, kemudian kita wujudkan kelompok tumbuhnya.
Pada prinsipnya gampang, simple, yaitu kita menentukan satu pemimpin pada satu kekuatan tumbuh ini, kemudian yang lain adalah pengikut-pengikutnya. Nah, itulah pola tumbuh di pohon tua di alam tropis. Jadi apabila itu kita terapkan, maka pohon kita akan terlihat natural seperti layaknya pohon tua yang tumbuh di alam tropis. Ya, di dalam pengalaman saya selama ini menjadi profesional bonsai artis, sering sekali saya menghadapi segala macam kondisi bahan, baik itu bahan baru yang diambil dari alam, ataupun bahan cangkokan, ataupun bahan setek, ataupun bahan yang didapat dari biji, bahkan bahan yang setengah jadi ataupun yang sudah jadi kemudian kita harus restyle lagi, banyak sekali. Buat saya tidak ada masalah, baik itu pohon yang dari bahan apa saja, asal kita mengetahui, asal kita mengerti apa yang kita lakukan. Kalau yang memang harus dibuat ya dibuat, kalau memang harus diulang ya diulang, kalau memang harus diteruskan ya diteruskan. Itu saja, yang paling penting nantinya sesuai dengan prinsip ataupun konsep dari saya membuat bonsai. Buat saya membuat bonsai itu tadi, saya tidak memperdulikan bahannya harus dari nol atau harus dari apa atau tidak. Asal pohon itu sudah merupakan sebuah bahan yang memang siap untuk di finishing, maka disitulah kelayakan pohon itu bisa kita teruskan untuk di finishing, untuk dibuat menjadi sebuah karya bonsai. Pada intinya adalah bagaimana kita bisa menemukan sebuah posisi atau sebuah konsep awal yang nantinya bisa mempresentasikan segala kelebihan dari bahan yang sedang kita garap. Itu yang paling penting. Jadi mencari segala kemungkinan yang ada, segala apa yang ditawarkan oleh pohon atau bahan untuk dicari satu kemungkinan terbaik dan kemudian diwujudkan lewat sebuah presentasi karya. Ya, itulah desain, prinsip desain dari membuat sebuah bonsai. Setelah itu apa yang kita proses adalah pertumbuhan dari pohonnya. Itu tadi, yang kurang ranting ya ditambah ranting, yang kurang besar cabangnya digedein dulu. Ya, itu adalah memproses pertumbuhannya. Ya, ini sudah selesai teman-teman. Jadi inilah usaha saya untuk restorasi atau redesign dari pohon ini. Nah, sekarang kondisinya kita kembali ke membuat kerangka bonsai lagi. Jadi ini adalah kerangka yang baru dari desain pohon ini. Saya pikir ini akan ada perbedaan ya. Sekali lagi di awal sudah saya sampaikan bahwa kita tidak mungkin membuat kesamaan ulang lagi terhadap desain yang pohon yang lalu. Jadi ini akan menjadi sebuah desain yang akan saya sesuaikan dengan kondisi yang sekarang ini.
Masih ada beberapa cabang yang ingin saya besarkan karena memang nantinya kemungkinan akan kita gunakan ya. Jadi ini adalah cabang yang ingin saya besarkan, ada 3 ini, 4 sama yang di depan ini. Ini ada 2 teman-teman tapi masih kecil. Nanti kita besarkan dulu sebagai pengganti yang mati ini. Di sini nanti fungsinya cabang akan menjadi cabang counterbalance. Yang di sini akan membantu background, tetapi yang ini belum tentu. Nanti kita besarkan dulu. Ya, saya pikir cukup ya konten kita kali ini. Semoga ini bermanfaat. Saya akan terus update pohon ini sampai nanti bisa dikatakan 80% mencapai kematangan, sehingga kita bisa melihat bagaimana perubahan desain dari pohon ini setelah terjadi kendala penyakit. Oke. Ya, ini saya putar dulu teman-teman. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya terus akan mengupdate pohon ini. Ikuti terus channel YouTube Bokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Bokop. Salam Bokop.